Itu kami mohon berfirmanlah Tuhan, kiranya urapan Roh-Mu juga turun untuk menolong kami, sehingga kami dapat menangkap dengan baik. Urapilah kami, urapi pemberitaan firman-Mu, bahkan terkhusus hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruhnya jemaat Tuhan. Salam, salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih terus melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kemurahannya, yang memberikan kita waktu, kesempatan untuk kita boleh datang beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, bahkan juga menikmati kebenaran firman-Nya. Kiranya hati kita, saudaraku, limpah dengan syukur, dan kita sudah menaikkan pujian, pengagungan, dan penghormatan kepada Tuhan, dan kiranya hati kita juga siap untuk diisi, dilengkapi oleh firman Allah melalui pengajarannya yang akan kita terima pada hari ini, supaya hidup kita semakin hari semakin diperlengkapi, dipersiapkan untuk kita siap bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Tema firman Tuhan, saudaraku, bagi kita masih sama dengan minggu yang lalu, ya saudaraku, yaitu hidup dalam kesetiaan. Ini bagian yang kedua atau part 2, saudaraku, ya, yang dikutip dari nats firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-20 dari ayatnya yang ke-6, di mana banyak orang menyebut dirinya orang yang baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? Di situ suatu pertanyaan, saudaraku. Berarti kita melihat sangat sulitnya menemukan orang-orang yang setia. Orang yang mengaku baik hati itu banyak. Orang yang pintar, orang yang berpendidikan mudah ditemukan. Orang yang ahli mungkin banyak, saudaraku. Orang yang punya pengalaman juga mungkin mudah kita peroleh, kita temukan. Tetapi orang yang setia, di sini satu pertanyaan, siapakah yang akan menemukannya? Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa hal mengenai kesetiaan. Dimulai daripada definisi kesetiaan, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Contoh-contoh orang yang setia dan juga orang-orang yang tidak setia, kita juga sudah memperhatikannya. Bahkan apa yang Tuhan cari, apa yang Tuhan tekankan, apa yang Tuhan tuntut dari umatnya, yaitu kesetiaan, saya juga sudah sampaikan pada minggu yang lalu, termasuk berkat-berkat bagi orang yang setia. Ya, tetapi bagian yang kedua ini kita akan memperhatikan kelanjutan mengenai kesetiaan ini. Tetapi ada baiknya kembali kita bacakan dulu nats firman ini dari Amsal pasal yang ke-20 dari ayatnya yang ke-6. Iya. Banyak orang menyebut diri baik hati, ya, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Iya, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Ya, bahkan kita mungkin juga sering menyebut diri kita baik hati. Ya, mungkin kita juga sering mengaku sebagai orang yang baik hati. Ya, tidak suka menjahili orang lain, tidak suka mengusik orang lain, tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau merusak nikah orang lain, saudaraku, dan lain sebagainya. Sehingga kita mungkin sering mengaku kita adalah orang yang baik hati. Ya, puji Tuhan kalau kita orang yang baik. Tetapi di sini ada satu pertanyaan. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini pertanyaan. Jadi dari sini kita melihat betapa sulitnya menemukan orang yang setia. Ya, orang yang setia. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kesetiaan itu dalam perjanjian lama menunjukkan kepada orang-orang yang betul-betul teguh hatinya, kokoh, tidak tergoyahkan.
Ya saudaraku, saya kutip contohnya sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun harus dilempar ke gua singa, dilempar ke perapian, tetapi kokoh, tidak tergoyahkan imannya. Walaupun dipaksa menyembah berhala, tetapi ia tetap percaya dan menyembah kepada Allah yang selama ini dia sembah, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Iya, tidak tergoyahkan. Sedangkan di dalam perjanjian baru, iya, pengertian daripada kesetiaan itu lebih ditekankan kepada orang yang dapat dipercaya. Iya. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Tetapi saya tidak kembali membahas soal definisi ini karena kita sudah memperhatikan pada minggu yang lalu. Ya, hanya saya mau menyampaikan betapa sulitnya menemukan orang yang setia. Ya, Tuhan adalah contoh yang setia. Dan Alkitab sangat banyak mencatat bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita umatnya tidak setia, ia tetap setia. Ya, kesetiaan Tuhan adalah menjadi teladan bagi kita. Haleluya. Ya, akan tetapi saudaraku, kalau kita mempelajari Alkitab, ada 3 ciri ya, utama ya, kesetiaan yang diajarkan Alkitab kepada orang percaya. Sekali lagi, ada 3 ciri ataupun tanda kesetiaan yang diajarkan Alkitab kepada orang-orang percaya. Yang pertama-tama itu, kesetiaan itu dimulai dari perkara-perkara kecil. Ya, ini nanti dapat kita lihat dari Injil Lukas pasal 16 dari ayat 10 sampai kepada ayat 12. Jadi orang yang setia itu memulai dari hal yang kecil. Maka dikatakan di situ, setia dulu perkara kecil, baru nanti akan dipercayakan perkara yang besar. Orang kalau tidak bisa setia dalam perkara kecil, sulit untuk bisa setia dalam perkara yang besar. Sedangkan sudah setia dalam perkara kecil saja pun, belum tentu bisa setia ketika dipercayakan perkara besar. Ya. Nah, jadi dimulai dari hal yang kecil dulu. Hal yang kecil yang dimaksudkan di situ nanti adalah perkara-perkara jasmani, lahiriah. Jadi kalau seseorang tidak bisa setia dalam hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah, tidak akan mungkin bisa setia dalam perkara rohani. Ya, berlanjut lagi. Orang kalau tidak bisa setia di bumi ini, tidak akan pernah bisa setia di sorga. Iya. Jadi setia dulu di bumi ini, baru setia di sorga. Setia dulu perkara jasmani, baru bisa setia dalam perkara rohani. Setia dulu dalam hal-hal yang kecil, baru nanti dipercayakan hal-hal yang besar. Maka tanda atau ciri daripada kesetiaan yang diajarkan oleh Alkitab kepada orang percaya yang pertama-tama itu adalah kesetiaan itu dimulai dari hal yang kecil. Baru yang kedua nanti, ya, bahwasanya tanda ataupun ciri daripada kesetiaan itu, setia itu tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat. Ya, kesetiaan itu tanpa syarat. Kalau ada syaratnya baru dia setia, itu bukan kesetiaan yang benar. Ya, itu bukan kesetiaan yang alkitabiah. Kesetiaan yang alkitabiah itu adalah kesetiaan tanpa syarat. Setia tanpa syarat. Kalau kita setia tapi ada syaratnya, aku mau setia tapi ini syaratnya. Ya, aku mau setia, ini syaratnya. Itu bukan kesetiaan yang alkitabiah. Sekalipun mungkin di dunia ini ada yang seperti itu diberlakukan, tetapi kalau Alkitab tidak demikian mengajarkannya. Ya, baru yang ketiga, sebelum kita melihat ayat-ayatnya dan saya terangkan, ya saya ikuti poinnya dulu saudaraku. Baru yang ketiga, ciri atau tanda kesetiaan yang diajarkan oleh Alkitab itu adalah setia sampai kepada akhir. Ya. Jadi bukan hanya di awal pertengahan, tetapi kesetiaan itu sampai kepada akhirnya. Ya, kalau pujian kita yang terakhir ini tadi berkata, sekali Yesus tetap
Yesus. Sekali Yesus tetap, waktu sekolah minggu anak-anak Yesus, sudah remaja pun tetap, sudah pemuda yang dewasa pun tetap, sudah menikah pun tetap, sudah tua pun tetap, mau mati pun tetap. Haleluya. Ya, tetap Yesus. Ya, maka kalau sudah beribadah dari sejak kecil, dari masa sekolah minggu, waktu pemuda juga harus beribadah. Anak-anak remaja. Ya, jangan waktu sekolah minggu semangat ibadah. Ya, apalagi kalau beberapa tahun yang lalu kan, ya sudah, kalau sekolah minggu, ya itu biasanya guru-guru sekolah minggu masih mau kasih snack. Ya, masih mau kasih snack. Ya, minimal itu sekali sebulan. Pas gaji-gajian guru-guru sekolah minggunya kan kumpul, ayo kita beli snack, beli kakak-kakak, beli minuman. Ya, begitu anak sekolah minggu pulang, selesai, amin, bagi. Ya. Jadi anak sekolah minggu juga ada sedikit agak semangat begitu. So, naik homeseli. Ya, jadi agak semangat begitu. Pagi-pagi sudah bangun. Ya, diantar sama orang tuanya. Ya, begitu bersemangat, jarang absennya. Apalagi menjelang Natal, oh makin semangat. Ya, makin semangat. Sekolah minggu. Jangan sudah remaja, beranjak dewasa, justru makin merosot. Ya, justru ibadahnya makin bolong. Udah menikah makin parah. Udah tua, makin susah lagi. Ya, padahal nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Jadi kalau sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Kalau ibadah itu sudah dimulai dari masa kecil, dari sekolah minggu, remaja pun setia ibadah. Remaja pun setia ibadah. Yang ada orang biarkan remaja di Sokoro. Ya. Udah pemuda pun setia ibadah. Udah pemuda pun setia ibadah. Udah menikah pun makin setia ibadah. Karena sudah ada yang mendukung, ada yang menopang. Ya. Karena berdua lebih baik dari sendiri. Ya, karena kalau berdua ada yang lemah, sudah ada yang menopang. Harus makin bergairah. Ya, jangan justru udah menikah makin parah. Ya. Wah, ini masih di awal udah kena ya. Nah, jadi ciri atau tanda kesetiaan yang Alkitabiah itu yang ketiga, setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Ya, mau menikah sampai akhirnya atau tidak, tetap. Mau menikah atau tidak sampai akhirnya, tetap. Nah, ini yang menjawab ini kan kaum bapak dengan kaum ibu yang menikah. Muda-mudi, remaja. Ya. Menikah atau tidak menikah tetap setia. Saya harap orang muda lah dulu yang menjawabnya. Ya. Saudara bekerja atau tidak bekerja tetap setia. Berkatmu cukup, kurang atau limpah tetap setia. Haleluya. Ya. Yang namanya setia itu ya, sampai akhirnya. Ya, jadi bukan hanya di awal saja. Ya, kita perhatikan poin demi poin dulu, saudaraku, sebelum kita lanjutkan. Yang pertama tadi, ciri ataupun tanda dari kesetiaan itu, yang pertama-tama itu adalah dimulai dari perkara yang kecil. Lukas
pasal 16 dari ayat 10 dulu kita lihat. Dari ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ya. ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, siapa yang setia dalam perkara kecil, maka ia juga setia dalam perkara besar. Terus lanjutkan. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau dalam hal yang kecil pun kita tidak benar, tidak jujur, apalagi dalam perkara besar. Ya. Kalau uang yang sedikit pun kita tidak jujur, apalagi uang yang banyak. Kalau berkat yang kecil pun, yang sedikit pun kita tidak jujur, apalagi berkat yang banyak. Iya. Tetapi dimulai dulu dari sini tadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Jadi dimulai dari hal yang kecil dulu. Lalu perhatikan ayatnya yang ke-11. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal-hal yang tidak jujur, Ya. siapakah yang akan mempercayakan kepada Tuhan yang sesungguhnya? Nah, kalau kamu tidak jujur, tidak setia dalam hal mamon. Hal mamon. Apa itu mamon? Apa mamon? Uang atau harta. Ya. Kalau kamu tidak setia dalam perkara uang, harta, atau perkara jasmani, bagaimana mungkin kamu bisa setia dalam perkara rohani? Ya. Kalau kamu tidak bisa setia dengan milik orang lain, kepunyaan orang lain, harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya yang menjadi milikmu? Itu ayat 12-nya. Iya, lanjutkan. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada? siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Harta kita apa? Sorga. Harta kita apa? Tuhan. Amin. Harta orang percaya itu adalah sorga mulia. Tuh. Saudara nggak bersemangat soal harta? Ya. Atau saudara memandangnya hartamu adalah hanya uangmu saja, rumahmu. Ya. Saudara yang terkasih, itu tidak kekal. Ya. Harta orang percaya itu sorga. Maka pemazmur katakan begini, siapakah gerangan ya yang ada di sorga, yang menjadi milikku, kepunyaanku, hartaku, selain daripada Tuhan? Selain daripada Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi ini. Kan itu kan Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 itu. Nah, tidak ada yang kuingini. Ya, harta yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Tetapi perhatikan ayat 12 ini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta kita itu adalah Tuhan, harta kita itu adalah surga, harta kita itu adalah keselamatan yang kekal, harta kita itu adalah mahkota yang Tuhan persiapkan di surga. Itulah harta kita yang tidak akan pernah hilang. Harta yang abadi, amin. Tetapi siapakah yang akan mempercayakan itu? Siapa yang akan mempercayakan keselamatan kepada kita? Upah kita, mahkota kita, surga itu, sukacita yang kekal, damai sejahtera itu, kalau kita sendiri pun tidak setia kepada harta orang. Apa harta orang lain? Pelayanan ini adalah milik Tuhan. Apa harta orang lain? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang harus kita tuntun kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan adalah milik Tuhan. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus.
Dan kalau kita tidak setia kepada milik orang lain, milik Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan apa yang menjadi bagian kita? Seperti keselamatan, sorga, sukacita yang kekal, damai sejahtera. Ya, jadi tidak terlepas dari kesetiaan ini. Saya kutip dulu dalam terjemahan bahasa sehari-hari saja. Ya, terjemahan bahasa sehari-hari atau terjemahan ya bahasa kini ya. Ayatnya Mulai dari ayat 10. demikian firman Tuhan. Iya. Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, Iya. bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Ya, bisa dipercayai dalam hal-hal besar. Jadi dimulai dari hal yang kecil dulu terus. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, Iya. tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Iya, tidak bisa dipercayai. Kalau dalam hal yang kecil pun tidak bisa dipercayai, bagaimana bisa dipercayakan hal-hal yang besar? Ya, maka selama seseorang itu masih terikat dengan dunia, cinta dengan dunia, ya saudaraku, masih terikat dengan perkara-perkara dunia, kesenangan dunia, harta dunia, tidak akan pernah bisa setia kepada Tuhan. Ya, tidak akan pernah bisa setia kepada Tuhan. Kalau kita masih cinta dengan kesenangan dunia, ya, kita punya hobi masing-masing. Ya. Dan kalau kita masih lebih cinta dengan hobi kita, kita tidak akan pernah bisa setia kepada Tuhan. Tidak bisa. Ada orang, hobi kan macam-macam kan. Ya, ada orang hobinya main bola kaki. Ya. Tapi karena hobi orang bisa tidak setia kepada Tuhan. Ya, kalau timnya, kalau teman-temannya ngajak contohnya, ayo kita main bola hari Minggu. Ya, kenapa hari Minggu? Ya, karena hari di luar Minggu kita kerja. Ya, kita hanya bisa hari Minggu. Ya, akhirnya karena hobi. Ada ibu-ibu yang hobinya masak. Ya, hobi masak. Ya, maka semua dimasak dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam. Ya, karena hobi pun kesetiaan bisa merosot. Ya, mana ibu si Anu? Masa dia tadi? Loh, udah jam 10. Ya, masakannya tanggung. Belum selesai. Ya. Orang yang terikat dengan hobi, orang yang terikat dengan uang, orang yang terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia, tidak akan pernah bisa setia kepada Tuhan. Saudara, kalau masih terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan dunia, ya, belum terikat dengan Tuhan, bisa kehilangan kesetiaan. Ya, sehingga nanti di waktu-waktu ibadah, jam-jam ibadah, saudara bisa berkeliaran. Ya, saudara mungkin bisa piknik, saudara mungkin bisa pergi rekreasi, ya, bersama dengan teman-teman dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, dimulai dari hal yang kecil dulu. Dimulai dari perkara-perkara jasmani. Ya, baru nanti kepada perkara rohani. Orang kalau tidak bisa setia dalam hal yang kecil, tidak akan mungkin bisa setia dalam perkara yang besar. Ya. Bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan? Kalau dalam hal-hal lahiriah pun kita tidak bisa setia. Sekali lagi dulu ayat 10 tadi. Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, Ya. bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Jadi yang kecil dulu. Sedangkan orang setia dalam waktu kecil, saudaraku, belum tentu dia bisa setia setelah menjadi besar. Ya, ada orang waktu kecil masih setia. Maka tadi di awal pun saya sampaikan, ya waktu kecil saja anak-anak sekolah minggu setia. Ya, hujan-hujan pun pagi-pagi pakai payung dia. Ada yang pakai mantel, udah pakai mantel pakai payung lagi. Di dalam pakai jaket lagi. Ya, karena setianya. Ya.
Dilarang orang tuanya sekolah minggu, nangis dia. Ada pernah begitu? Ya, dilarang nangis. Ya. Nah, jadi dari kecil sudah setia. Sedangkan dari kecil saja sudah setia, udah besar belum tentu. Ya, coba yang remaja atau pemuda-pemuda di sini yang waktu kecil setia, sudah besar kurang setia. Ya, angkat tangannya, jangan saya lihat. Ya. Jadi waktu kecil saja setia, udah besar belum tentu. Ya. Waktu miskin saja kita setia, udah diberkati belum tentu. Belum tentu. Ya. Sama seperti dalam nikah rumah tangga. Dalam nikah rumah tangga biasanya, ya kalau nikah rumah tangga itu dimulai dari yang susah, kecil begitu ya. Ya saudaraku, awal-awal menikah nggak punya apa-apa. Ya, kuali pun pinjam. Nah, iya kan? Nah, kompor gas pinjam. Ya, termasuk gas pun pinjam. Ya, pakai sebentar masak Indomie udah dibalikkan. Ya, semua pinjam. Ya, garam pinjam tetangga. Ya, memang meminta, tetapi alasan pinjam. Ya, pinjam dulu sedikit garammu, kan begitu. Ya, saudara yang terkasih, ini dimulai dari yang kecil. Nanti nikah ini makin berkembang, makin bertumbuh, makin diberkati. Setelah diberkati belum tentu tetap setia dengan pasangannya, toh. Ya, tetapi peluang untuk setia itu memang besar karena sudah dialami susah bersama, berjuang bersama. Iya, saudaraku, sudah dialami. Iya. Saudara yang menikah di awal-awal pernikahan betul-betul susah, bersyukurlah. Ada peluang untuk bisa setia sampai masa tua. Amin. Ya, tetapi kalau di awal-awal saja sudah enak, sudah nikmat, ya menikah orang tua jual sawah, ya kita mandiri, orang tua beri rumah. Wah, ini belum tentu. Bahaya nanti. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita ciri daripada kesetiaan itu yang pertama, mulai dari yang kecil, setia dulu. Ya, maka setia dulu dengan pasanganmu waktu susah, supaya nanti waktu diberkati pun bisa tetap setia. Ya, jadi berkat itu nanti menjadi pelengkap saja. Ada berkat atau tidak ada berkat, tetap setia. Haleluya. Ya, kepada Tuhan pun begitu. Ya, waktu susah kita setia. Ya, lagunya tetap selalu, ya, mengiring Yesus, mengiring Yesus. Ku mau iring Yesus selamanya. Ku mau iring Yesus selamanya. Sekalipun aku susah, menderita. Ya, dalam dunia. Ya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Waduh. Ya. Tetapi setelah diberkati kan belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, hanya Alkitab mengajarkan kepada kita jangan memulai sesuatu itu dari yang besar, tetapi dimulai dari yang kecil. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu dari yang besar, tidak. Yesus saja pun lahir menjadi bayi kecil. Ya, Yesus kan tidak langsung datang tiba-tiba seperti malaikat. Ya, ke dalam keluarga Yusuf Maria, tidak. Ya, tetapi melalui proses menjadi kecil. Ya. Bahkan dari yang nol, dari yang tidak ada. Nah, Tuhan gak
tidak pernah memulai sesuatu itu di hari yang besar, tidak. Ia memulai dari yang kecil. Gereja di dunia ini dibangun oleh Yesus dimulai dari yang kecil. Dia tidak merekrut orang-orang yang rohani yang ada di Israel di tengah-tengah orang Yahudi, tidak. Ya, dia tidak merekrut orang-orang yang ahli dalam hukum-hukum agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tidak. Tapi siapa yang dia rekrut? Orang-orang kecil, para nelayan. Ya. Tuhan tidak memulai sesuatu dari yang besar, tetapi dia mulai dari yang kecil. Dia mulai melayani orang-orang kecil. Bukan langsung melayani pejabat, orang kaya, tidak. Orang yang dipakai oleh Tuhan sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru adalah orang-orang yang kecil. Orang-orang yang rendah hati. Ya, Tuhan tidak memulai pelayanan itu, rencananya itu dari hal yang besar, tidak. Daud itu menjadi besar dan menjadi raja sampai hari ini, namanya begitu familiar di tengah-tengah dunia ini. Dimulai dari kecil. Daud tidak langsung menjadi raja dan terkenal, tidak. Dia dari kehidupan yang terabaikan, yang dilupakan oleh saudara-saudaranya, termasuk oleh bapak. Ketika Samuel datang berkunjung ke rumah dan merencanakan mengadakan satu pesta, hendak mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja. Lalu dibuat pesta. Dipotonglah lomok-lomok. Tapi dari domba. Ya. Daud nggak ada. Kan begitu ceritanya kan? Ingat kan? Ya. Daud di mana? Di padang menggembalakan kambing domba. Ya, jadi tidak langsung menggembalakan jiwa-jiwa, tidak. Ya, tapi menggembalakan kambing domba dulu. Ya, di saat itulah Daud belajar bagaimana cara mengalahkan musuh. Musuh yang dihadapi oleh Daud waktu menggembalakan kambing domba itu adalah singa, beruang, serigala. Ya. Setelah itu baru menggembalakan jiwa umat Tuhan. Dulu pemimpin di Israel itu disebutkan, digelari dengan gembala. Jadi raja-raja itu digelari dengan gembala. Ya, kalau kita belajar Alkitab. Ya, saudaraku. Jadi gembala itu tidak hanya saudaraku dalam gereja, di rumah Tuhan atau di bait suci, tidak. Tetapi pemimpin di Israel itu disebutkan sebagai gembala. Maka kalau pemimpinnya baik, maka baiklah bangsa itu, umat itu. Kalau pemimpinnya rohani, maka rohanilah bangsa itu. Tapi kalau pemimpinnya jahat, maka menyembah berhalalah bangsa itu. Tapi yang saya mau sampaikan, Daud tidak memulai dari yang besar, tidak. Daud memulai dari hal yang kecil sampai menjadi raja. Ya, bahkan dia pernah menjadi seorang pelarian. Ya. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia, menetapkan dia menjadi raja. Tapi saudara tahu, ya, bagaimana Daud itu setia? Bukan hanya setia kepada Tuhan, termasuk setia kepada Saul. Walaupun Saul itu adalah seorang pemimpin yang angin-anginan. Ya, tetapi Daud setia. Maka ketika ada kesempatan bagi Daud membunuh Saul, dan anak buah Daud sudah mendorong Daud untuk membunuhnya,
Daud berkata, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Ya. Setelah Daud menjadi raja, apakah Daud sudah berhenti menunjukkan kesetiaannya kepada Saul? Belum. Dia cari keluarga Saul. Ya, dicari. Ada satu, maaf, yang timpang. Lalu dipanggil oleh Daud, makan semeja dengan Daud. Di situ Daud menunjukkan bagaimana kesetiaan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesetiaan, yang pertama-tama, kesetiaan itu dimulai dari yang kecil. Daud tidak memulai dari yang besar, tidak. Tidak langsung menjadi raja, tidak. Musa menjadi pemimpin yang Tuhan pakai menggembalakan bangsa Israel selama 40 tahun. Tidak dimulai dari yang besar. Begitu dia dididik di Mesir dengan ilmu Mesir dan juga ilmu perang Mesir. Lalu Musa memimpin bangsa Israel, menggembalakan bangsa Israel. Tidak. Tapi Musa itu Tuhan buat dulu menjadi nol. Ya, di Mesir kan dididik dia. Alkitab mencatat itu. Kisah para Rasul 7. Kisah para Rasul 7. Ya. Ya. Coba. Ayat 22 saja, lompat saja. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Terus. Dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, dididik melalui ilmu Mesir, hikmat Mesir. Lalu Musa itu berkuasa baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi dia sudah ahli. Ya, tetapi walaupun dia ini sudah terdidik, sudah memiliki hikmat, sudah punya pengetahuan, ya, bisa berkata-kata, pintar berkata-kata, dan juga punya kuasa dalam perbuatan. Sebenarnya kan Musa itu pintar berkata-kata. Kalau kita ikutkan dari ayat ini, ia berkuasa dalam perkataan. Ya. Tetapi begitu dia selesai dididik di Mesir, bukan semerta-merta langsung dipercayakan untuk menggembalakan umat Israel kita. Tuhan buat dulu sampai menjadi nol. Maka ia menjadi seorang pelarian di tanah Midian. Berapa tahun? 40 tahun. Di sanalah dia menggembalakan. Yang digembalakannya bukan kambing dombanya, tapi kambing domba mertuanya. Ya, kambing domba mertuanya. Ya, kalau si Yakub masih enak. Dia menggembalakan kambing mertuanya, masih ada bagiannya. Yang pertama-tama dia dapat istri. Ya kan? Ya. Ya, dapat istri. Walaupun pertama-tama dia dibodoh-bodohin sama mertuanya. Ali dong bro horua songoni si mertua. Ya, siapa mertuanya? Siapa? Pak Laban ya? Ya. Dikasih si Lea. Padahal dia mencintai. Ya. Akhirnya dia mengabdi lagi 7 tahun supaya dapat si Rahel. Setelah itu mengabdi lagi 6 tahun supaya dapat harta kambing domba. Kalau Musa tidak. Ya, Musa tidak. Ya, dia tidak dapat apa-apa. Ya, hanya dapat istri Zipora.
Tuhan buat jadi nol dulu. Kepintaran yang dia peroleh ini, nanti kita melihat dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan hendak mengutus dia betul-betul berkata, aku tidak mampu. Aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya kapasitas, aku tidak pintar berkata-kata. Ya, dia menyadari keadaannya, kondisinya, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa. Aku sekarang sudah nol. Barulah Tuhan berkata, karena engkau sudah menyadari engkau nol, sekarang aku akan memakai engkau. Apa yang di tanganmu? Tongkat. Maka Tuhan memberikan kuasa melalui tongkat itu. Jadi dimulai dari kecil. Bukan begitu selesai dia dididik di Mesir, dia langsung menggembalakan, membawa bangsa Israel keluar. Tidak. Dimulai dari yang kecil. Dan kita tahu bahwasanya Musa adalah orang yang setia. Kitab Ibrani pasal yang ketiga sangat jelas mencatat itu. Kalau Yesus itu adalah setia mengepalai rumahnya, gerejanya, jemaatnya. Tetapi Musa adalah orang yang setia dalam melayani jemaat Tuhan. Haleluya. Setia. Ya, Joshua itu setia. Joshua tidak langsung memimpin bangsa Israel, tidak. Saudara bayangkan, 40 tahun dia mendampingi Musa. Dan Alkitab mencatat, Joshua itu disebutkan abdi Musa. Mulai dari kitab Keluaran, kitab Bilangan, sampai kepada kitab Joshua. Joshua itu disebutkan sebagai abdi Allah. Keluaran pasal 24, ketika Musa hendak naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, orang yang setia mendampingi Musa itu adalah Joshua. Ya, maka bangunlah pagi-pagi Musa bersama dengan abdinya Joshua. Ya, lalu naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Ayat 13. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Terus. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Iya, bangunlah Musa dengan Joshua abdinya. Iya. Ini. Ya. Jadi Joshua itu mengabdi dulu. Haleluya. Haleluya. Mengabdi dulu. Ya, gembalanya bangun, ya, abdinya juga bangun. Ya, jangan seperti pelayan-pelayan sekarang ini, gembalanya sudah bangun, pelayannya belum bangun. Ya, ada begitu? Ya. Jadi Joshua itu mengabdi berapa tahun? 40 tahun. Ya, saya bayang-bayangkan ketika naik ke Gunung Sinai. Musa kan ke puncak. Di puncak gunung itu. Bertemu dengan Tuhan. Hanya sendiri. Bangsa Israel di bawah, di kaki gunung. Joshua di mana? Di lereng, di pertengahan. Ya. Jadi Musa itu naik ke puncak gunung. Joshua di lereng gunung sendiri. Bangsa itu di kaki gunung berkemah. Dia tunggu Musa. Berapa hari Musa di atas gunung? 40 hari. Musa masih enak. Ya, di mana enaknya? Bertemu dengan Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, kan Tuhan sendiri berkata, aku bertemu muka dengan muka. Dan berbicara seperti seorang sahabat, kata Tuhan mengenai Musa. Joshua di mana? Di lereng. Siapa temannya? Sendiri. Abdi Musa. Berapa lama dia mengabdi? 40 tahun.
Jadi tidak langsung. Nanti dalam Yosua 1 ayat 1 baru Tuhan berfirman kepada Yosua. Ya, selama ini Tuhan tidak pernah berfirman kepada Yosua. Tuhan selalu berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Tetapi setelah Musa, ya, setelah Musa diangkat oleh Tuhan, mati lalu diangkat oleh Tuhan, barulah Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua 1 ayat 1 dimulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati terus. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Ya. Ya, barulah Tuhan berfirman kepada Yosua, abdi Musa. Ya. Jadi 40 tahun dia mengabdi kepada Musa. Setelah Musa mati, diangkat oleh Tuhan, lalu mulailah Tuhan berfirman kepada Yosua. Apa kata Tuhan terus? Hambaku Musa telah mati. Iya, terus. Sebab itu bersiaplah sekarang, terus. Berangilah sungai Yordan. Iya, terus. Engkau dan seluruh bangsa ini. Iya. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Iya, terus. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Iya. Seperti yang telah kujanjikan kepada kamu. Iya, baru Tuhan berfirman. Ya. Kalau Tuhan berkata kepada Musa, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, kuberikan kepadamu. Hal yang sama Tuhan nyatakan kepada Yosua. Ya. Barulah Yosua melanjutkan estafet, membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Mulai memimpin peperangan, merebut kota demi kota, dan mendudukinya. Ya. Kenapa Yosua bisa? Kenapa bukan anaknya Musa? Apakah tidak ada anaknya Musa? Ada. Ya, masih ingat anaknya Musa? Gersom? Ya. Ya. Kenapa tidak? Saya mau sampaikan, yang bayar harga adalah Yosua. Yosua. Yang mengabdi kepada Musa adalah Yosua. Ya. Jadi penderitaan, pengalaman yang dialami oleh Musa, dialami Yosua. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Musa, Yosua ikut? Tidak. Ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas di kaki gunung itu, apakah Yosua ikut? Tidak. Sebab Musa sedang di puncak gunung, Yosua di lereng gunung. Bangsa itu menyembah patung lembu emas di kaki gunung. Yosua nggak ikut. Iya. Yosua tidak ikut bersungut-sungut. Yosua tidak ikut memberontak. Yosua tidak ikut menyembah berhala. Kenapa? Karena Yosua mengabdikan dirinya. Karena Yosua mengikuti teladan Musa. Karena Yosua juga ikut mengalami apa yang dialami oleh Musa. Maka tongkat estafet itu Tuhan serahkan kepada Yosua. Yosua tidak akan pernah mampu memimpin bangsa itu kalau dia tidak punya pengalaman yang sama seperti apa yang dialami oleh Musa. Beberapa hari yang lalu saya katakan kepada si Moses, karena ibu gembala berkata, kamu Moses sudah enak, ya orang tuamu gembala, kamu anak laki-laki satu-satunya, ya, dan kamu tinggal meneruskan, kamu sudah enak. Saya katakan begini, ya, kalau kamu tidak bisa membayar harga seperti apa harga yang dibayar oleh orang tuamu, engkau tidak akan pernah bisa melanjutkan pelayanan.
Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan seperti orang tuamu dipakai Tuhan, engkau harus membayar harga yang sama. Ya, jadi tidak bisa langsung jadi. Saudara lihat bahayanya apa yang dialami Salomo. Salomo tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Daud. Salomo melanjutkan kerajaan yang ditinggalkan oleh Daud. Ya, Salomo melanjutkan kekayaan apa yang ditinggalkan oleh Daud. Saudara lihat bagaimana akhir daripada Salomo. Salomo kehilangan kesetiaan. Kenapa? Karena tidak membayar harga. Ya, jadi apapun ceritanya, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, bayar harganya. Kesetiaan. Kesetiaan. Ya. Dan kesetiaan itu dimulai dari yang kecil. Salomo kan gak pernah kecil. Langsung besar. Ya. Langsung menjadi raja. Gak pernah pelarian 13 tahun seperti bapaknya Daud. Gak pernah dikejar-kejar Saul. Bagaimana dia selama lebih kurang 13 tahun dia mengembara menjadi seorang pelarian, makan tidak makan. Salomo tidak alami itu. Maka kita juga sebagai orang tua, mari kita izinkan anak-anak kita juga punya pengalaman. Dimulai dari yang kecil. Walaupun kita sudah diberkati oleh Tuhan, izinkan dia mengalami hal yang sakit. Ya, walaupun ketika kita melihat dia mengalami pengalaman yang sakit, sakit hati kita. Di sini sakit, di sini sakit. Ya. Pokoknya sakitnya tuh di sini. Ya, tetapi itu demi kebaikannya. Haleluya. Ya. Kesetiaan itu dimulai dari hal kecil. Baru yang kedua, kesetiaan itu tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Minggu yang lalu kita melihat dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai kepada ayat 62. Di situ ada 3 contoh orang yang mengikut Yesus. Ya, yang mengikut Yesus. Yang pertama berkata, Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya. Lalu Yesus memberikan jawaban, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kenapa demikian jawaban Yesus? Karena orang yang mengikut ini mengikut karena, ya, sekali lagi, karena ya, kebutuhannya terpenuhi. Ya, kebutuhannya terpenuhi. Setia ketika kebutuhannya terpenuhi. Setia ketika diberkati. Maka Yesus memberikan jawaban. Kalau serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tapi aku, anak manusia, tidak punya apa-apa. Ya, untuk tempat meletakkan kepala saja, aku tidak punya. Ya, jadi kalau kau mau mengikut aku, kalau kau mau mengikut Yesus, kalau engkau mau mengikut Tuhan, engkau harus siap tidak punya apa-apa. Itu maksudnya. Ya. Jadi saudaraku, jangan setia dengan syarat. Aku mau setia kalau Tuhan memberkati aku. Aku mau setia kalau Tuhan menyembuhkan aku. Aku mau setia kalau Tuhan memberikan pekerjaan. Aku mau setia kalau Tuhan menolong aku. Ya, ini namanya kesetiaan dengan syarat. Alkitab mengajarkan bukan demikian. Ya.
Kita punya berkat atau tidak punya berkat, tetap setia. Itu kesetiaan tanpa syarat. Ya. Baru yang kedua kan? Ya, dalam Lukas pasal 9 itu ayat yang ke-59 sampai ayat 60, Yesus berkata kepada orang yang kedua, ya, sekarang engkau ikutlah aku. Apa jawabannya? Ia berkata, aku mau mengikut engkau, tapi izinkan aku dulu menguburkan Bapakku. Syarat. Ya, aku mau ikut Tuhan, aku mau setia, aku mau ikut melayani engkau bersama. Ya, tetapi izinkan aku. Ini syarat. Baru yang ketiga, dari ayat 61 sampai 62, ya, ia berkata kepada Yesus, Guru, aku mau mengikut engkau, tapi izinkan aku pamitan dulu. Sehingga Yesus memberikan jawaban, orang yang membajak siap membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Aku mau mengikut, aku mau melayani, tetapi izinkan aku dulu melakukan ini. Izinkan aku begini, izinkan aku begini. Ini kesetiaan dengan bersyarat. Kesetiaan yang diajarkan oleh Alkitab tidak demikian. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita soal kesetiaan. Ya, Alkitab mencatat begini. Kalau kita setia, Tuhan setia. Tetapi sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Ya, Tuhan tidak berkata begini, kalau engkau setia, kalau engkau bertekun dalam ibadah, aku setia. Kalau engkau melayani aku akan setia. Tidak. Kalau engkau hidup benar dan hidup kudus, aku akan setia. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat, sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita manusia ini tidak setia, Tuhan tetap. Kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kita, kesetiaan yang Tuhan berikan sebagai teladan bagi kita adalah kesetiaan tanpa syarat. Saya kutip Roma pasal 3 dulu. Ya, kita Roma pasal 3 saja saya kutip. Ya, saudara nanti boleh lihat juga baik dari kitab Timotius. Tetapi saya kutip dulu Roma pasal 3 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Jika di antara mereka ada yang tidak setia. Kalau di antara mereka ada yang tidak setia, terus. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Dapatkah ketidaksetiaan manusia membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Terus. Sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Ya, karena semua manusia itu pembohong katanya. Terus. Sebaliknya, Ya. Allah adalah benar. Ya. Dan semua manusia pembohong. Ya, semua manusia pembohong. Ya, sekalipun manusia itu nyanyi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Yesus berkata dari atas, bohong. Ada pujian kita tadi yang ketiga kalau tidak salah. Apa tadi pujian ketiga? Dari awal. Ya, Tuhan berkata, ya kesetiaanmu yang kuragukan. Ya, kita nggak ragu dengan kesetiaan Tuhan, tetapi Tuhan ragu dengan kesetiaan kita. Ya, kita emang enak. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Ceng 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 ceng. Ya, ya. Tuhan dari atas, aku yang ragu tentang kesetiaan. Ya, sekarang aja sudah kuragukan kesetiaanmu. Ya, belum tahun depan, belum tahun berikutnya. Ya, kalau kesetiaan Tuhan nggak perlu kita ragukan.
Dia Allah yang setia. Dalam kitab Wahyu namanya pun disebutkan yang setia. Ya. Namun sifat Allah ini ya dinyatakan kepada kita, yang kita pahami, kita lihat melalui Alkitab menjadi teladan supaya kita pun mengikutinya. Ya. Dikatakan di sini tadi, ya, apakah ketidaksetiaan manusia itu dapat membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Walaupun Allah tahu manusia itu pembohong, tetapi Allah tetap setia. Sebab dia Allah yang benar. Ya, dan itu kita lihat salah satu contoh seperti dalam kitab Hosea. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat. Ya, bagaimana Tuhan menarik umatnya itu dengan ikatan kasih, dengan tali kesetiaan. Tuhan mengajarnya, Tuhan menopangnya, Tuhan melatihnya. Tetapi walaupun demikian mereka berbalik daripada Tuhan. Ya, mereka tidak insaf, mereka tidak sadar. Ya, tetapi dalam ayatnya yang keempat itu dikatakan bahwasanya Tuhan tetap menarik mereka dengan ikatan kasih, dengan tali kesetiaan. Jadi walaupun umat itu tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan kesetiaan yang seperti inilah yang tanpa syarat, yang diajarkan Alkitab kepada kita orang-orang percaya, supaya kesetiaan kita juga tidak disertai dengan syarat-syarat. Kesetiaan yang seperti inilah yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa untuk menyembah kepada yang lain yang bukan Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolaknya. Sekalipun konsekuensinya dilemparkan ke dalam perapian yang begitu menyala-nyala. Ya, ketika ketahuan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah kepada yang lain, dan disampaikanlah itu kepada raja. Raja masih memberikan kesempatan yang terakhir kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan, demi engkau mendengar bunyi-bunyian suara sangkakala, maka engkau harus menyembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan jawaban. Ya, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian, biarlah Tuhan melepaskan kami. Tetapi andai pun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup melepaskan kami, ingatlah ya Raja, kami tidak akan menyembah kepada yang lain. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego setia bukan karena ada syaratnya. Syaratnya Tuhan melepaskan mereka dari masalah, Tuhan melepaskan mereka dari pergumulan, Tuhan melepaskan mereka dari kesusahan. Tidak. Kesetiaan itu tanpa syarat. Kalau kesetiaan itu tanpa syarat, berarti karena dorongan cinta. Ya, cinta yang mendorong. Ya, seseorang bisa setia tanpa syarat karena dorongan cinta. Ya, dalam nikah rumah tangga pun begitu. Ya, kita bisa setia kepada pasangan kita tanpa ada syaratnya. Kalau itu didorong oleh cinta. Tapi kalau bukan cinta yang mendorongnya, karena ada syaratnya, ya, ini kesetiaannya akan luntur. Ya. Maka kalau mau mencari pasangan itu, carilah yang engkau cintai. Orang-orang muda, carilah yang engkau cintai. Jangan buat syaratnya. Syarat yang pertama, ikong gajang obukna. Syarat yang kedua, ikong gajang igungna. Jangan buat syarat. Ya. Ketika syaratnya itu luntur, maka lunturlah kesetiaan.
Syarat, ya, harus yang sudah permanen. Itu pun nggak boleh PT di Tanjung Uncang, harus muka kuning. Kalau Batam Center masih kupertimbangkan, harus muka kuning. Ya, itu pun nggak boleh yang sebelah Pambil, harus sebelah kanan. Ya. Besok tutup PT-nya, tutuplah kesetiaanmu. Ya. Itu kalau membuat syarat. Ya. Ya. Syaratnya. Ya. Nanti calon istriku atau calon suamiku, syaratnya harus yang langsing. Sama timbangannya pun diperhitungkan. Timbangannya harus sekian. Kalau 80 kenapa rupanya? Iya, di awal menikah, nanti 2 tahun menikah. Ya, tidak seperti syarat yang engkau buat di awal. Apakah kesetiaanmu luntur? Ya. 1 tahun menikah, bagaimana kalau rambutnya rontok semua? Sehingga kepala seperti helm. Masih bisa setia? Ya. Ini kalau kesetiaan dengan bersyarat. Maka kesetiaan itu tidak bersyarat. Ya. Sadra Mesa dan Abednego berkata, kalau Tuhan mampu menyelamatkan kami, biarlah Tuhan menyelamatkan. Tetapi andai pun Tuhan tidak mampu menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah berhala. Kami akan tetap setia kepada Allah yang kami sembah. Itu namanya kesetiaan tanpa syarat. Ya. Jadi dalam nikah pun begitu. Ya. Kesetiaan dalam nikah itu, kalau sudah diawali dengan syarat, syarat harus punya pekerjaan, syarat harus punya uang, syarat harus tampan, syarat harus cantik, syaratnya harus begini, syaratnya harus begini. Ini nikah-nikah zaman akhir yang banyak rontok dan kehilangan kesetiaan. Belum tentu orang yang kita cintai itu sehat sampai masa tuanya. Kalau begitu di tahun pertama kita menikah sudah langsung sakit-sakitan sampai masa tuanya, apakah kita tetap setia? Atau mulai menyesal? Patuhu tolak maparibah kuna zulu. Kepada Tuhan pun banyak orang buat syarat. Aku mau setia beribadah tapi syaratnya. Aku mau setia melayani tapi syaratnya. Aku mau setia begini syaratnya. Semua pakai syarat. Kesetiaan itu tidak dengan syarat. Orang-orang muda jangan pakai syarat. Aku mau setianya beribadah. Ya. Tapi maunya di situ adalah jodohku, ada pasangan. Kalau Tuhan menghendaki engkau tidak menikah sampai Tuhan datang, apakah engkau kehilangan kesetiaan? Aku mau setia melayani, tapi syaratnya Tuhan harus memberkati aku. Apakah engkau kalau tidak berkelimpahan, mungkin kekurangan,
Apakah engkau akan kehilangan kesetiaan melayani Tuhan? Aku akan setia berkorban, aku akan setia mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Ya, tetapi aku harus dipakai dalam pelayanan. Itu syarat. Saudara melayani atau tidak melayani, berikan korbanmu, itu yang setia. Saudara melayani atau tidak melayani, berikan persepuluhanmu, kembalikan milik Tuhan, itu yang setia. Saudara berkelimpahan, berkecukupan, atau juga berkekurangan dalam melayani Tuhan, layani Tuhan sampai kepada akhirnya. Itu yang disebut setia. Haleluya. Saudara menikah atau tidak menikah, sampai Tuhan datang, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan buat syarat-syarat. Itu kesetiaan yang diajarkan oleh Alkitab. Baru yang ketiga, kesetiaan sampai kepada akhirnya. Wahyu pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua dari ayatnya yang ke-10. Hal ini ditekankan oleh Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Karena jemaat Smyrna ini mengalami aniaya, pergumulan, kesusahan. Ya, sudah susah melayani, miskin lagi. Ya, kan itu pengalamannya. Ya, kalau dalam ayatnya yang ke-9 itu dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya secara rohani, katanya. Ayat 10 saja, ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ya. Supaya kamu dicobai. Ya. Dan kamu akan teroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, hendaklah. Hendaklah engkau setia sampai mati. Terus. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Iya. Aku akan karuniakan mahkota kepadamu, kata Tuhan. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati, sampai akhir. Ya. Kesetiaan itu tidak hanya di awal. Di awal pengikutan kita, di awal pengenalan kita kepada Tuhan, kita setia, puji Tuhan. Tetapi tidak hanya di awal, tapi kesetiaan itu sampai kepada akhirnya. Kalau di awal kita bergairah, bersemangat, puji Tuhan. Jangan seperti jemaat Galatia atau orang-orang Ibrani. Di awal mereka begitu menggebu-gebu, tetapi di akhir mereka kehilangan kendali. Ya. Tuhan mengukur sampai kepada akhirnya. Yang dilihat itu garis akhirnya. Ya. Walaupun memang di awal, pergerakan kita di awal itu menentukan pergerakan kita berikutnya. Tetapi tidak semua orang yang baik di awal, baik di akhir, tidak. Namun perlu kita perhatikan, saudaraku, Tuhan mengukur akhirnya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 mencatat, akhir segala sesuatu hal itu lebih baik dari awalnya. Kita mengawali dengan baik, akhiri dengan baik. Awali dengan roh, akhiri dengan roh. Awali dengan semangat rohani, akhiri dengan semangat rohani. Amin. Jangan berakhir dengan daging, jangan diakhiri dengan ketidaksetiaan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Iya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Iya, akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Jadi Tuhan melihat akhirnya. Bagaimana kita mengakhiri pertandingan ini? Bagaimana kita mengakhiri pelayanan kita? Bagaimana kita mencapai garis akhir? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai mendapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
sampai menutup mata, sampai akhir. Jangan hanya di awal saja. Salomo berkata begini dalam penyesalannya, dalam Pengkhotbah 2 ayat 15. Ternyata nasib orang yang bijak dengan nasib orang yang bodoh sama. Sehingga dia menyesal. Apa artinya, apa gunanya aku memperoleh kebijaksanaan dulu, tetapi tidak setia. Jadi kebijaksanaannya, kepintarannya, skillnya, kehebatannya di awal itu percuma karena tidak setia. Pengkhotbah 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka aku berkata dalam hati, Iya. nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku, kata Salomo. Ya. Kemalangan menimpa orang bodoh, maka kemalangan juga menimpa aku. Ya. Masa sama nasibnya orang bodoh dengan orang bijak? Salomo kan orang bijak, orang berhikmat. Tapi persoalannya tidak setia. Ya. Jadi hikmat, kepintaran, keahlian, skill yang begitu hebat tanpa kesetiaan, nasibnya sama dengan orang bodoh. Ya, tidak berguna. Terus, Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? ya untuk apa? Dulu aku begitu berhikmat. Ya, dulu aku begitu pintar. Aku menulis banyak Amsal. Tetapi persoalan Salomo apa? Ketidaksetiaan. Ya, ketidaksetiaan. Oleh sebab itu saudaraku, ya, jangan sampai hikmat yang kita miliki, kepintaran, kebijaksanaan yang kita miliki, ya, pemakaian Tuhan yang kita miliki, kepercayaan Tuhan yang luar biasa atas kita, semua itu menjadi sia-sia karena tidak setia. Ya. Kesempatan ini biarlah menjadi koreksi bagi kita, supaya kita belajar kesetiaan itu harus dimulai dari perkara kecil. Sekali lagi, kesetiaan itu dimulai dari perkara yang kedua. Kesetiaan itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Jangan setia karena ada syaratnya. Tapi setialah sekalipun Tuhan menolong atau Tuhan tidak menolong. Seperti apa yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang ketiga, setia itu sampai kepada akhir. Tidak hanya di awal. Salomo begitu hebat dalam hikmat, kepintaran, kebijaksanaannya, usahanya. Ini kalau kita melihat di atas bagaimana usahanya dimulai dari ayatnya yang keempat. Usahanya begitu gigih. Tapi persoalannya, Salomo tidak setia. Kekayaan yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, saudaraku, usaha-usaha yang dia lakukan, kepintaran, hikmat yang dia miliki, tanpa kesetiaan, semua menjadi sia-sia. Nasibnya sama dengan orang bodoh. Nasib orang bodoh seperti 5 gadis yang bodoh, akan tertinggal. Ya, akan tertinggal. Oleh sebab itu sekali lagi, setialah sampai kepada akhirnya. Amin. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.